Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Iflangga dengan NPM 4524210027. Di sini saya ingin presentasikan tugas besar saya, algoritma dan pemrograman dengan judul SI pembayaran telepon tanpa inputan. Select statement ini digunakan untuk memilih bagian program yang akan dikerjakan sesuai dengan kondisi yang diberikan. If seperti halnya Pascal, perintah if dalam C++ juga digunakan untuk menyatakan pernyataan kondisional dengan syarat. Sintaks sederhana if adalah if kondisi statement. Statement pada sintaks di atas akan dilakukan jika kondisi bernilai true tidak sama dengan 0. Statement switch juga berfungsi dengan perintah switch sama dengan perintah case off dalam Pascal. Statement for digunakan untuk menyatakan perulangan seperti Pascal. Statement will juga digunakan untuk menyatakan perulangan penggunaannya mirip pada Pascal. Repetition, yang pertama, perulangan adalah suatu proses eksekusi statement dalam sebuah program secara terus-menerus sampai terdapat kondisi untuk menghentikannya. Operasi perulangan atau looping selalu dijumpai di dalam berbagai bahasa pemrograman. Hal tersebut karena struktur perulangan akan sangat membantu dalam efisiensi program. Struktur perulangan for, struktur perulangan atau pengulangan jenis for biasanya digunakan untuk melakukan perulangan yang telah diketahui banyaknya. Struktur perulangan while. Struktur perulangan while adalah perulangan yang melakukan pemeriksaan kondisi di awal blok perulangan. Statement while perbedaan dengan while sebelumnya yaitu bahwa di while statement perulangannya dilakukan terlebih dahulu baru kemudian dicek kondisinya. Sedangkan while kondisi dicek dulu baru kemudian statement perulangannya dijalankan. Akibat dari hal ini adalah dalam do while minimal terdapat satu kali perulangan, sedangkan while kemungkinan perulangan tidak pernah terjadi, yaitu ketika kondisinya langsung bernilai false. Array merupakan tipe data struktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Bagian yang menyusun array disebut elemen array isi, yang masing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui indeks array. Array berdimensi 1, yaitu data-data akan disimpan dalam satu baris array sehingga hanya dibutuhkan satu pernomoran indeks. Array berdimensi 2, array 2 dimensi sering digambarkan sebagai sebuah matriks. Array berdimensi 2 memberikan kita kesempatan untuk menyimpan data baik dalam bentuk baris maupun dalam bentuk kolom. Oleh karena itu dibutuhkan dua buah nilai indeks. Function adalah dalam bahasa Indonesia adalah fungsi. Function sebuah struktur pengelompokan yang mengandung kelompok pernyataan yang akan dilaksanakan oleh CPU. Jika nama function tersebut dipanggil untuk dieksekusi, kecuali untuk function utama yaitu yang main yang akan dieksekusi secara otomatis. Sini ada string atau file. String merupakan kumpulan dari beberapa karakter yang diakhiri dengan karakter 0 atau 0. Dalam bahasa program C++ tidak terdapat tipe data string. Jadi untuk membuat sebuah string menggunakan array of char atau pointer. Sebuah string dimulai dan diakhiri dengan kutip 2 double quotes, contoh hello world, bukan hello world. Selection sort merupakan metode pengurutan yang menyeleksi satu persatu data yang ada dalam array satu dimensi. Cara dilakukan dengan metode ini ialah membandingkan data satu persatu dalam array satu dimensi. Selection sort juga bisa menggunakan array dinamis dan statis. Metode ini mengurutkan data secara ascending dan descending. Ascending adalah
pengurutan data dari terkecil ke terbesar atau data terurut naik. Sedangkan descending adalah pengurutan data dari terbesar ke terkecil atau data terurut ke bawah. Sini ada contoh program yang telah saya buat. Sini kita pertama memasukkan include IO stream, yaitu untuk input dan output. Lalu include string .h untuk memberikan nilai suatu karakter string. Dari sini saya menggunakan define n3 definisi pada suatu program di C++. Lalu using namespace std. Lanjut kita masuk ke void info, itu kita menggunakan insert sort extending. Sini ada tipe data integer variabel i, j, k, dan x. Lalu sini ada juga tipe data variabel an sama dengan 1150, 1200. Lalu di sini kita menginput harga jasa operator UPS telepon grup menggunakan dengan cara sama dengan 0, while k kurang dari n kurang 2, j sama dengan k, i sama dengan k plus 1, while i kurang dari n kurang 1, if ini a, i kurang dari a, j sama dengan i plus plus, x sama dengan ak, ak sama dengan aj sama dengan x, k plus plus. Lanjut, sini kita juga menginput dari harga terendah sampai tertinggi dengan cara for i sama dengan 0, i kurang dari n kurang 1, i plus plus. Nah, di sini akan mencetak a, i, dan spasi. Dan sini menginput chicken 950, ayam level 1000, pickup juga 1200. Nah, sini kita masuk ke void of 1 menggunakan function. Nah, di sini kita menggunakan string nama sama dengan nama saya DK. Lalu yang ID tipe data ID 127. Lalu sini nomor telepon, lalu sini ada harga, lama, admin. Nah, sini kita juga menggunakan biaya bayar dan kembali sama dengan 5.000 TPL. Lalu kita di sini juga menginput jasa pembayaran telepon operator chicken. Lalu kita di sini membuat data pelanggan, nama, ID, nomor telepon. Anda telah ditelepon selama. Di sini akan mengikuti sini nanti akan menentukan berapa lama kita bertelepon. Nah, di sini nanti lalu di sini kita menginput total harga yang dipakai dan di sini yang dibayar. Lalu di sini jumlah yang Anda bayar dan kembalian. Lanjut ke void of 2 function, sama seperti yang pertama yang tadi saya sudah jelaskan, dan yang ketiga juga sama. Di sini saya menggunakan function sama seperti 1 dan 2 yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu di sini ada void menu, saya di sini menggunakan selection. Kita menginput pembayaran telepon UPS group. Di sini ada ops 1, ops 2, dan ops 3. Nah, lanjut, di sini ada void firewall. Di sini saya menggunakan array 1 dimensi. Nah, di sini saya menggunakan string nilai 3 sama dengan chicken, ayam, pickup. Lalu sini kita menginput top 2 operator yang sering dipakai, top 1 untuk 2. Sini juga ada untuk pengulangan. Jika ingin mengulang programnya, ini saya menggunakan repetition. Kita jalankan.
Nah, di sini yang di void of 1 yang saya menggunakan function, nanti sini akan munculkan data pelanggan sesuai dengan program ini, lalu nama saya berikan ID 127 sesuai, dan nomor telepon sama seperti di program. Nah, di sini yang tadi saya bilangin di sini nih, di program yang ini Anda telah bertelepon selama berapa. Nah, di sini kan saya bilang di sini akan memunculkan selama apa kita bertelepon. Nah, di sini akan muncul selama 25 menit dan ada total harganya 8.500. Kita lanjut isi downloadnya. Sini akan mesti variabel. Sini function ini yang function pertama yang void of 1, dan ini void of 2, function yang kedua, dan sini void of 3. Sini menggunakan selection. Sini kita menggunakan array. Ini menggunakan array. Lalu di sini ada algoritmanya. Kita harus array nilai-nilai yang diciptakan ini dan seterusnya. Di sini selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.